Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Well guys, di video kali ini aku akan ngebahas penjelasan alur cerita lengkap dari film Godzilla x Kong The New Empire. Bagi kalian yang belum nonton film ini di bioskop, segera nonton ya guys. Jadi kemarin aku sudah nonton filmnya di bioskop dan lumayan worth it walaupun agak mengecewakan dibandingkan dengan film terdahulunya tahun 2021. Oke, nggak usah bacot, kita langsung aja ya. Ini dia alur cerita lengkap dari film Godzilla x Kong The New Empire. Here we go. Make sure kalian nonton videonya dari awal sampai akhir. Dan mohon maaf ya jika gambar-gambarnya ada yang nggak sesuai karena ini berasal dari trailer, TV spot, dan klip aja. Jadi memang terbatas. Film Godzilla x Kong The New Empire ini dimulai dengan menampilkan keadaan dunia pasca kejadian event Godzilla vs Kong 2021. Set waktunya sudah 5 tahun berlalu dari kejadian memilukan tersebut yang memakan banyak korban khususnya umat manusia. Hollow Earth pun sudah ditemukan yang menjadi asal-usul para Titan oleh manusia di dunia. Sehingga para Titan pun tersebar di penjuru titik planet bumi di bawah pengawasan fasilitas Monarch. Scene berpindah ke Titan Kong, di mana Kong ditempatkan dan menjalani kehidupan sehari-harinya di Hollow Earth. Posko Monarch dibangun untuk observasi Kong di Hollow Earth, dekat dengan hutan sarangnya si Kong. Terlihat Kong sedang berlari-lari dikejar sekawanan Titan berbentuk anjing. Kong sedang berburu dan memancing mereka untuk masuk ke perangkapnya. Kong pun berhasil mengalahkan kawanan Titan Dog tersebut dan memakan daging mereka untuk santapannya. Namun Kong terlihat di sini sakit gigi. Ternyata Titan Kong ini bisa sakit gigi juga. Kong terlihat bersedih karena bertahun-tahun ia mencari keluarganya di Hollow Earth atau kawanan kera raksasa lain, tetapi nihil dan tidak menemukan. Kong masih diobservasi oleh Monarch. Mereka memetakan Hollow Earth selama beberapa tahun, tapi belum semua, hanya sebagian kecil saja. Fasilitas Monarch lumayan menciptakan kedamaian di dunia selama 5 tahun antar Godzilla dan Kong. Mereka tidak lagi bertarung karena sudah dapat jatah wilayah berkuasa masing-masing. Kong berkuasa di Hollow Earth, sedangkan Godzilla berkuasa di lautan. Masing-masing menjaga teritori mereka. Pos Monarch yang mengobservasi Kong di Hollow Earth menangkap gelombang getaran aneh di mesin mereka. Memberikan data aneh tersebut ke kantor pusat Monarch dan ke Dr. Eileen. Dr. Eileen pun bingung, selama 5 tahun oke-oke aja, kenapa sekarang ada gelombang getaran aneh? Anomali ini terekam. Terlihat di sini bahwa Dr. Eileen sudah dipercaya jabatannya sebagai perwakilan Monarch mencoba mengkampanyekan bahwa dunia sekarang sudah mulai damai. Manusia serta Titan bisa hidup berdampingan bersama tanpa harus menghancurkan satu dengan yang lainnya. Anak angkatnya Dr. Eileen dari suku Iwi, yaitu si Jia, mulai masuk sekolah di Monarch Academy. Jia yang pendiam dan memiliki dunianya sendiri membuat Jia sulit beradaptasi di dunia manusia dan memiliki social life. Di sekolah, Jia juga sering mendapat penglihatan indigo gitu mengenai Kong dan para Titans. Jia merupakan anak terakhir dari suku Iwi di Skull Island. Tiba-tiba Jia bermimpi melihat salju turun di ruang kelasnya. Ia seperti kerasukan dan mencoret-coret buku tulisnya dengan hasil gambar segitiga hitam dengan coretan bergerigi tidak beraturan. Jia pun bingung kenapa ia bisa kerasukan dan menggambar gambaran random seperti itu. Dr. Eileen yang melihat gambaran itu bingung sebenarnya apa yang terjadi, kenapa Jia menggambar tersebut dan kenapa ada gelombang anomali bersamaan dengan penglihatan Jia. Dr. Eileen pun menemui kenalannya di film sebelumnya, streaming genius Bernie, untuk meminta pendapatnya terkait hal tersebut. Bernie pun berasumsi bahwa apa yang digambar Jia ada hubungannya dengan gelombang aneh dari Hollow Earth yang ditemukan oleh Monarch, seperti sinyal meminta bantuan SOS gitu ya guys, atau warning serta peringatan. Sinyal dan getaran anomali ini pun sering terjadi, menunjukkan kemungkinan ada Titan baru yang terdeteksi membuat Godzilla dan Kong bereaksi. Titan ini baru terdeteksi di Hollow Earth setelah bertahun-tahun tidak terdeteksi. Laporan data dari Monarch berkata bahwa Godzilla baru saja bertarung dan menghancurkan sebagian kota Roma karena Titan Scilla tiba-tiba muncul dan membuat Godzilla marah. Mereka bertarung habis-habisan. Godzilla berhasil membunuh Titan cumi Scilla tersebut dan tertidur di tengah situs Colosseum Roma. Godzilla terlihat kelelahan. Namun, ia langsung terbangun dari tidurnya ketika mendengar sinyal anomali dari Hollow Earth tersebut dan juga karena mendengar pergerakan dari Kong yang menuju dunia atas ke dunia manusia. Monarch pun bingung ya,
Kenapa Kong melakukan hal tersebut dan malah pergi ke dunia atas? Monarch sudah memiliki fasilitas yang mumpuni di film ini. Mereka membangun sebuah gerbang menuju Hollow Earth lewat pusaran vortex sehingga baik manusia atau Titan itu bisa saling mengunjungi satu dengan yang lainnya dengan aman sesuai dengan prosedur. Dari pintu vortex Hollow Earth ini di lautan muncul Kong dengan erangannya, meminta bantuan terhadap giginya yang sakit itu dan hendak meminta untuk dicabut. Yang ini scene-nya lumayan di luar nurul karena terungkap bahwa seorang Kong saja bisa sakit gigi. Dengan bantuan helikopter Monarch dan Trapper, akhirnya mereka berhasil mencabut gigi Kong yang sakit dan mengganti giginya itu dengan gigi palsu baja besi. Semua orang sudah panik, termasuk Dr. Eileen. Kenapa si Kong tiba-tiba naik ke atas? Ternyata pengen minta bantuan cabut gigi. Takutnya akan terjadi peperangan lagi dengan Godzilla. Ternyata setelah diteliti, sinyal tersebut adalah sinyal bahaya di Hollow Earth. Membuat Godzilla terbangun dan memulai pergerakannya yang mendadak tidak seperti biasanya. Termasuk Kong juga yang gelisah mendengar sinyal tersebut dan segera kembali ke Hollow Earth. Dr. Eileen yang melihat hal ini langsung mempersiapkan regu timnya untuk mengobservasi Hollow Earth bersama dengan Mikhail, Trapper, Bernie, dan anak angkatnya Jia. Karena si Jia ini terus-menerus merasakan penglihatan magis terkait para Titans di Hollow Earth. Menggunakan pesawat jet Monarch, mereka semua satu regu pergi ke Hollow Earth untuk melihat sinyal gelombang yang dikirim oleh pos pengintai mengikuti si Kong itu tadi. Pos Monarch di Hollow Earth yang sekarang tidak bisa dihubungi dan gak ada respon sama sekali. Kembali ke Godzilla, pihak militer Prancis bersiaga karena Godzilla bertolak ke Prancis. Godzilla disinyalir sedang mengisi tenaganya dan memakan fasilitas nuklir di Prancis. Pihak militer telah menyerang dan mencoba menghentikan apa yang Godzilla lakukan karena itu membahayakan umat manusia. Namun Godzilla tak peduli memakan semua proyek nuklir. Namun pihak militer gagal menghentikannya karena Godzilla bertambah kuat. Monarch mengartikan perilaku Godzilla ini adalah sedang bersiap menghadapi sesuatu yang besar. Jadi Godzilla ini dia sebelum pergi ke Hollow Earth mengikuti sinyal SOS itu, dia recharge atau isi tenaga. Sesampai di Hollow Earth dengan pesawat jet tim Dr. Eileen mengikuti Kong, terlihat Kong menuju ke sarangnya di pegunungan bebatuan. Dr. Eileen segera ke lokasi posko Monarch dan ternyata mengejutkan, posnya sudah hancur. Dr. Eileen dan Trapper melihat CCTV yang sudah porak-poranda dan regu tim Monarch yang sudah mati semua. Ternyata itu adalah ulah kera raksasa sejenis Kong. Mereka bingung dan terkejut juga, padahal Kong adalah yang terakhir dari jenisnya. Mereka juga melihat tanda darah merah cap tangan Titan kera menunjukkan hal ini di luar perkiraan mereka dan peperangan akan. Kong pun sampai di sarangnya. Ia merasakan bahwa ada Titan lain yang sebelumnya berada di sarangnya. Kong pun mencoba mengikuti nalurinya dan ternyata di bawah pegunungan bebatuan terbuka jalan bawah tanah rahasia. Kong pun melompat ke bawah masuk lebih jauh ke dalam bawah tanah di Hollow Earth. Tak lupa Kong membawa senjata kapaknya juga. Kong pun akhirnya menemukan sebuah wilayah baru, wilayah rahasia di bawah tanah Hollow Earth. Kong bertemu dengan sekawanan Titan kera raksasa lainnya namun berbadan lebih kecil dari dirinya. Ia pun diserang. Kong pun menang ya. Namun Baby Kong atau Titan kera kecil yang dijuluki nama Suko ditawan Kong untuk menunjukkan di mana tempat persembunyian para kawanan kera Titan lainnya atau rumah mereka gitu. Suko pun mau nggak mau harus mengikuti Kong karena ia takut dibunuh seperti teman kera lainnya. Kapal jet Dr. Eileen segera pergi dari posko itu, takut akan ada serangan lagi. Mereka pun pergi ke sebuah tempat menuju wilayah dari sumber sinyal SOS itu di balik perbukitan. Mereka datang mengecek sumbernya, sebenarnya siapa yang mengirim sinyal itu. Kembali ke scene Godzilla. Godzilla melanjutkan perjalanannya dan berenang bergerak ke daerah dingin Arktik. Di mana di sana ada Titan bawah laut Tiamat berbentuk seperti ular naga gitu. Ternyata Godzilla berusaha untuk membunuh Titan Tiamat dan menyerap kekuatan Tiamat yang berwarna pink energi gitu. Inilah sebabnya mengapa kekuatan Godzilla berubah jadi pink merah muda. Dr. Eileen dan tim tercengang. Mereka menemukan sebuah kuil peradaban kuno dengan simbol dan relik menyembah Titan Mothra dengan sistem irigasi tertua di Hollow Earth. Ternyata ada peradaban manusia yaitu suku Iwi di Hollow Earth. Jia yang melihat hal ini merasakan koneksi dan hubungan yang erat.
akan kuil ini. Jia pun menemukan tempat di balik sebuah kuil ada sebuah selaput energi menuju ke sumber dari sinyal peringatan tersebut. Ternyata di dalam selaput energi itu ada sebuah peradaban dan kuil berbentuk piramida kaca bercahaya warna putih, cahaya yang sangat terang sekali. Ternyata itu adalah tempat dari suku Iwi dan The Iwi Queen ada di sana. Mereka lah yang selama ini mengirimkan sinyal meminta bantuan kepada orang-orang di atas dan para Titan untuk menuju ke Hollow Earth. Kong pun mengikuti si Zuko ini dan pergi menuju sarang Scar King. Walaupun Zuko mengelabui Kong dengan menunjukkan tempat yang salah dan malah menuju tempat monster lele di sebuah danau yang besar, namun Kong berhasil membunuh monster ular lele tersebut ya teman-teman. Zuko pun tidak bisa berkutik lagi karena ia terus-menerus mengelabui Kong. Takut dibunuh, akhirnya ia menunjukkan jalan yang benaran menuju ke tempat sarangnya Scar King dan juga kawanan kera raksasa lainnya. Terjadi pertarungan hebat antara Godzilla dan Tiamat. Namun Tiamat berhasil dimakan oleh Godzilla. Godzilla pergi ke sarang Tiamat untuk menyerap energi nuklirnya si Tiamat ini, membuat Godzilla berevolusi menjadi berenergi dan berwarna pink. Jia pun langsung dituntun untuk dibawa ke tempat bangsa Iwi, The Queen Iwi, untuk saling berkomunikasi telepatik. Mereka bertemu suku Iwi dan kastil keramik es bercahaya di mana suku Iwi meminta bantuan ke manusia SOS dan Godzilla akan peradaban Iwi yang terancam adanya serangan para Titan yaitu si Scar King dan juga Shimo. Bangsa Iwi pun mengajak timnya Dr. Aileen menuju tempat kuil mereka yang lebih dalam lagi yang ada tertulis sebuah relik di dinding-dinding di mana kera raksasa adalah pelindung umat manusia, sedangkan para Titan adalah guardian of the nature atau pelindung alam gitu guys. Godzilla mengurung Scar King yang jahat ingin menaklukkan dunia manusia pada zaman dahulu. Jadi sebenarnya baik Titan seperti Godzilla dan Mothra pada zaman dulu bekerja sama untuk mengurung Scar King ini di kedalaman bawah tanah Hollow Earth untuk mencegah Scar King merusak tatanan dunia. Kong pun sampai di sarangnya Scar King. Ia bertarung dengan Scar King dan menantang Scar King. Terjadi pertarungan antara Kong dan Scar King. Mereka saling menggigit, memukul satu dengan yang lainnya. Namun Kong kewalahan menghadapi Scar King karena ia memiliki si tanduk Shimo yang digunakannya untuk mengendalikan Shimo dengan rasa sakit dan menyerang si Kong itu. Shimo menyerang Kong dengan semburan frostbite-nya, membuat Kong pun kewalahan. Zuko si kera kecil tidak tega menuntun Kong untuk kabur dari Scar King dan Shimo. Scar King pun marah karena melihat Kong pergi. Shimo ini adalah Titan kuno yang menyelimuti dunia saat zaman es. Kekuatan semburan frostbite atau semburan esnya bisa membekukan siapapun itu termasuk para Titan. Shimo ini dirantai dan dikendalikan oleh Scar King menggunakan sisik tanduk esnya. Scar King ini ternyata berada di bawah tanah, jauh di bawah Hollow Earth sebagai penjaranya yang dibuat oleh Godzilla. Kong dikejar-kejar oleh bawahannya Scar King. Untung saja ada Zuko yang menolong Kong dan akhirnya mereka bisa kabur dari kejaran para bawahannya Scar King atau Titan-Titan kera raksasa. Kong pun merasakan adanya Jia di tempat suku Iwa di balik selaput energi itu ya teman-teman. Bersama dengan Shimo, Kong pun pergi ke tempat suku Iwa di peradaban piramid kaca tersebut. Tanpa disadari mereka diikuti oleh bawahan Scar King yang melihat ternyata di sana ada portal vortex menuju ke dunia manusia. Godzilla setelah menyerap radiasi Tiamat di Antartika, Godzilla memulai pergerakannya. Scar King pun menemukan tempat suku Iwa dan di sana ada Zuko serta Kong. Ia pun berencana menuju bumi lewat portal vortex di sana. Ia menuntun pasukannya bersama dengan Shimo juga untuk ikut menyerang umat manusia di dunia atas. Tangan Kong pun diperbaiki dan dipasang lengan mekanik Project Monarch karena tadi tangannya itu kesakitan dan membeku karena diserang kekuatan Shimo Frostbite. Kong pun merasa ia tidak bisa mengalahkan Shimo dan Scar King sendirian. Kong pun memancing Godzilla untuk ikut ke Hollow Earth untuk membantunya mengalahkan Scar King dan Shimo. Kong pun memancing Godzilla di piramida Mesir. Terjadi pertarungan antara Godzilla serta Kong di sini. Hampir saja Godzilla hendak membunuh Kong, untung ada Mothra yang terlahir kembali oleh kekuatannya si Jia menghentikan pertarungan antara Godzilla serta Kong dan berkomunikasi nih antara Mothra dan Godzilla bahwa musuh sesungguhnya ada di Hollow Earth yaitu si Scar King dan Shimo. Godzilla pun menuruti Mothra karena Mothra ini adalah cintanya si Godzilla guys. Bersama mereka bertiga kembali ke Hollow Earth. Mothra atau kupu-kupu raksasa ini harusnya sudah mati di film sebelumnya, tapi karena kekuatan Jia sebagai suku Iwa terakhir dari Skull Island ini bisa membangkitkan kembali jiwa Titan Mothra dan
reinkarnasi sehingga terlahir kembalilah si Mothra ini. Suku Iwa pun berusaha untuk menonaktifkan gravitasi di sekitaran kuil karena akan terjadi peperangan antara Titan. Godzilla dengan Kong versus Shimo serta Scar King dan kawanan kera lainnya. Hal ini pun berhasil. Gravitasi pun nonaktif dan mereka semua melayang-layang di sini. Terjadi pertarungan antara Godzilla, Shimo, dan Scar King yang melayang-layang di udara karena gravitasinya dinonaktifkan oleh suku Iwi. Namun hal ini malah mempermudah Scar King serta Shimo untuk kabur ke portal vortex menuju dunia manusia. Gravitasi pun aktif kembali. Akhirnya Shimo dan Scar King berhasil kabur dari Hollow Earth menuju dunia manusia, disusul dengan Godzilla dan Kong yang mengejar mereka. Zuko pun ikutan pergi menuju dunia manusia sambil membawa kapaknya si Kong yang tertinggal. Mereka berempat pun bertarung habis-habisan teman-teman ya di bibir pantai di sebuah wilayah kota di Amerika. Ke Scar King versus Kong serta Shimo versus Godzilla. Scar King ini sebenarnya tidak begitu hebat. Ia hebat karena ia dibantu Shimo melalui kristal pengendali itu. Tetapi kristal itu berhasil dihancurkan oleh Zuko. Dan akhirnya kendali atas Shimo pun, dan akhirnya Scar King tidak bisa mengendalikan si Shimo lagi karena kristal esnya sudah hancur. Inilah saat yang tepat untuk membunuh Scar King. Segera Kong menggunakan kekuatannya mencekik Scar King dan mengarahkan langsung ke Shimo. Shimo langsung menyerang Scar King dengan Frostbite dan menghancurkan Scar King. Akhirnya para Titan pun menang. Scar King berhasil dikalahkan. Godzilla, Kong, dan Shimo saling bekerja sama. Jia pun akhirnya tinggal di Hollow Earth bersama dengan suku Iwi lainnya. Membuat Dr. Aileen pun sangat sedih harus kehilangan anak angkatnya. Kong dan Shimo berteman. Mereka memimpin bangsa kera raksasa di kedalaman Hollow Earth. Shimo malah nurut banget sama si Kong. Sedangkan Godzilla, ia kembali tidur di Colosseum dan memimpin wilayah teritorinya lagi di lautan dan dunia atas. Akhirnya film Godzilla X Kong The New Empire ini pun berakhir. Jadi itu ya teman-teman, alur cerita lengkap dari Godzilla X Kong The New Empire. Semoga bisa menghibur kalian. Bye bye, see you next time.